Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Ya, saya setuju lah dengan Mu'annas Alaidit ini. Yaitu ketika Suginur menantang Mubahalah, Habib Mu'annas ini nampaknya geli. Ketika Suginur kalah debat lah, Suginur malah menantang Mubahalah di ruang sidang. Bayangkan, di ruang sidang Gus Nur malah menantang Mubahalah. Sungguh di luar nalar dan di luar logika. Dari berita ini, yaitu praktisi hukum sekaligus Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Habib Mu'annas Alaidit merasa geli dengan sikap Suginur Harja yang selalu menantang Mubahalah ketika kalah dalam berargumentasi. Apalagi tantangan Mubahalah mantan pegiat debus itu diutarakan di dalam forum persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, Suginur kan diketahui hobi ya menuduh rezim ini seperti ini, rezim Jokowi, PKI dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kemarin adalah menuduh Presiden Joko Widodo yaitu ijazahnya palsu, yaitu bersama Bambang Trimulyono. Dan bahkan Suginur tersebut menyuruh Bambang Tri untuk Mubahalah. Ya seharusnya kalau menuduh itu ya disertai bukti-bukti dan data-data lah yang akurat sehingga tidak menjadi fitnah seperti ini. Apalagi kemarin ketika Suginur mengundang Bambang Tri, itu membuat kehebohan publik, membuat kegaduhan publik. Dan bahkan juga banyak yang percaya dengan Bambang Trimulyono karena ditayangkan di channel YouTube dari Gus Nur tersebut. Jadi menurut saya kalau Gus Nur menantang Mubahalah ya sangat aneh sekali dan tidak pada tempatnya. Coba kita lihat komentar-komentarnya di sini. Apa sih maunya dikit-dikit Mubahalah? Don, kelihatannya dia positif ODGJ. Loh, kok yo aneh? Wong koyo ngene kok yo akeh pendukungnya. Oh iya, dia dipenjara lagi. Pak Saleh orang yang merasa selalu benar. Ya Mubahalah Nur. Ya kita ketahui pada saat kemarin Suginur juga pernah lah di persidangan juga sempat dituntut 2 tahun karena menghina Banser atau NU. Sekarang kayaknya tidak jera ya. Dan sekarang ini membuat kehebohan lagi, yaitu pada kemarin mengundang Bambang Trimulyono. Yaitu Bambang Trimulyono juga pernah membuat buku Jokowi Undercover. Dan karena buku tersebut Bambang Tri juga pernah dilaporkan dan pernah divonis entah beberapa tahun. Tetapi sekarang mengulangi perbuatannya, yaitu menuduh ijazah Presiden Joko Widodo palsu. Tetapi bukan karena ijazah tersebut, karena memang gara-gara tuduhan ijazah Presiden Joko Widodo palsu akhirnya membuat kehebohan publik, keonaran, dan Gus Nur beserta Bambang Tri dilaporkan karena dituduh menistakan agama. Bahkan juga tidak hanya itu saja ya, diketahui Gus Nur juga pernah menantang Giring, yaitu Sumpah Mubahalah. Ayo diadu ketemu, berani nggak? Jadi tidak hanya yang kemarin saja menantang saksi untuk Sumpah Mubahalah, tetapi Gus Nur juga pernah menantang Giring, yaitu Ketua Umum PSI, untuk bersumpah Mubahalah. Suginur Harja atau Gus Nur menantang Giring Ganesha untuk Sumpah Mubahalah dan adu prestasi dengannya. Tantangan Gus Nur ini muncul setelah pendakwah ini menyimak video viral Giring soal jangan pilih pemimpin pembohong, isu sara dan penjual ayat. Gus Nur meyakini Giring gak akan mau meladeni tantangannya. Dia sudah yakin betul Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu gak akan berani. Ya seharusnya Gus Nur jangan sumpah Mubahalah, melainkan tunjukkanlah prestasi-prestasi yang dituduhkan oleh Giring Ganesha ini. Prestasinya apa? Kalau merespon sesuatu yang menurutnya tidak benar dengan Sumpah Mubahalah, menurut saya lucu sih. Seharusnya dia memberikan data-data, fakta-fakta tentang keberhasilan orang yang dituduh oleh Giring Ganesha tersebut. Ya memang kalau dari rekam jejaknya memang benar sih, yaitu banyak program-program yang belum terselesaikan. Dan bahkan juga pada saat pilkada di DKI Jakarta yang lalu juga menangnya berkat isu sara dan bahkan juga menjual ayat dan mayat sih. Itu sudah beritanya tersebar di media sosial. Jadi bukan rahasia umum lagi. Jadi seharusnya bukan Sumpah Mubahalah, melainkan Gus Nur lebih ke fakta-fakta dan data-data sebelum menuduh seseorang. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Praktisi hukum sekaligus Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum Habib Mu'annas Alaidit merasa geli dengan sikap Suginur Harja yang selalu menantang Mubahalah ketika kalah dalam berargumentasi. Apalagi tantangan Mubahalah mantan pegiat debus itu diutarakan di dalam forum persidangan di Pengadilan Negeri Surakarta. Suginur
Hobi nuduh orang tanpa bukti. Kalau kalah modusnya selalu begitu. Apa-apa mubahalah, kata Mu'anas dalam keterangannya seperti dikutip dari holopis.com pada Rabu 28 Desember. Sekedar diketahui sobat, bahwa Sugi Nur Raharja menjalani persidangan di PN Solo. Selain Sugi, terdakwa lainnya yakni Bambang Trimulyono juga dihadirkan secara terpisah untuk menjalani sidang dalam kasus dugaan penistaan agama, ujaran kebencian dan ITE. Persidangan yang diselenggarakan pada hari Selasa 27 Desember tersebut adalah agenda sidang kedua dengan materi mendengarkan keterangan saksi. Ada 6 orang saksi yang dihadirkan ke ruang majelis sidang. Mereka antara lain saksi pelapor bernama Dodo Baidowi, lalu ada saksi Nasruddin, Imam Rizky, Husri Hasan, M. Lutfi, dan Fikri Firdaus. Namun saat agenda mendengarkan keterangan saksi Dodo Baidowi, Sugi pun menantang agar keduanya melakukan sumpah mubahalah. Tantangan itu disampaikan saat majelis hakim mempersilahkan Sugi Nur memberikan respon terhadap kesaksian Dodo Baidowi. Saya berkeyakinan, demi Allah, mubahalah yang saya lakukan itu bukan penodaan agama. Nah, sekarang ada dua pihak ini. Gimana kalau Anda sama saya mubahalah, kata Sugi, pemberi diteriakan takbir oleh pendukungnya. Mendapati ucapan Sugi, Majelis Hakim Yang Mulia Muhyuli Hadi pun mengingatkan kepada Sugi agar tidak keluar batas sebab forum tersebut adalah majelis sidang, bukan forum mubahalah. Bahkan Majelis Hakim pun mengancam untuk mengeluarkan para pendukung Sugi Nur jika tidak tertib di dalam forum sidang tersebut. Tolong terdakwa, juga ini bukan forum untuk mubahalah, ini sidang. Jadi ikuti ketentuan sidang, nggih. Ini bukan saling menantang mubahalah, di sini tegasnya. Sidang dengan nomor perkara 318 PID SUS 2022 PN JKT. SKT ini dipimpin oleh Majelis Hakim Muhyuli Hadi, Hadi Sunoto, dan Bambang Arianto. Sementara JPU yakni Aprianto Kurniawan, Endang Sabto Pawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujastuti, dan Ardias Adi. Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Sugi Nur Raharja atau Gus dan Bambang Tri menjalani di Pengadilan Negeri Solo pada Selasa 27 Desember. Sidang keduanya digelar terpisah. Sidang nomor perkara 318 PID SUS 2022 PN SKT ini dipimpin oleh Majelis Hakim Muhyuli Hadi. Sidang dimulai sekitar pukul 10.30 hingga sore hari. Dari pantauan Jawa Pos Radar Solo di lokasi, banyak masyarakat yang datang untuk mengikuti jalannya sidang. Sebanyak 6 saksi dihadirkan dalam sidang. Ini sidang kedua, materinya mendengarkan keterangan saksi. Ada 6 saksi yang dihadirkan dari Jaksa, ungkap Humas PN Solo Bambang Arianto saat jeda persidangan. 6 saksi yang dihadirkan adalah saksi pelapor Dodo Baidowi dan saksi lainnya seperti Nasruddin, Imam, Husri, Fikri, dan M. Lutfi. Dodo membeberkan sejumlah keterangan terkait video kedua terdakwa dan keterangan lainnya. Video itu merupakan konten soal mubahalah antara kedua terdakwa yang diunggah di akun YouTube Gus Nur 13 Official. Video ini dia lihat dari handphonenya. Sebelum saya melaporkan, saya melihat konten antara kedua terdakwa. Saya melihat ada kejanggalan. Awalnya ada kayak cuplikan, 2 orang sedang mubahalah. Yang saya tangkap, 2 orang itu sedang berseteru. Yang saya tangkap setelah saya nonton konten itu sampai akhir, ternyata yang dipermasalahkan itu soal ijazah Presiden Pak Jokowi, ungkap Dodo saat memberikan kesaksian di depan majelis hakim. Namun kedua terdakwa keberatan dengan keterangan dari Dodo. Saya keberatan dengan keterangan saksi Beber Bambang Tri saat di persidangan. Namun dia tidak menjelaskan poin keterangan saksi yang menjadi keberatannya. Jaksa penuntut umum Aprianto Kurniawan mengatakan, keberatan yang dilakukan kedua terdakwa adalah hal yang wajar dalam persidangan. Wajar saja kalau keberatan dari para pelapor dan saksi yang kami hadirkan. Mau tidak terima atau ada sanggahan, tidak masalah itu. Nanti dari majelis hakim yang akan menilai, ujar Aprianto. Ada 23 saksi dalam persidangan ini yang akan dihadirkan. Sedangkan saksi ahli ada 7 orang, di mana dalam agenda persidangan minggu depan masih pemeriksaan lagi saksi. Dari keterangan saksi yang dihadirkan ini diharapkan dapat menguatkan pembuktian terhadap pasal-pasal yang disangkakan kepada kedua terdakwa. Pasalnya banyak, berkaitan dengan penodaan agama, ujaran kebencian, dan Undang-Undang ITE, ada KUHP dan ITE pungkasnya. Usai sidang Gus Dur selesai, dilanjutkan sidang dengan terdakwa Bambang Tri. Sidang Bambang Tri dengan nomor perkara 318 Pitsus 2022
PNSKT ini dilaksanakan dengan agenda pembuktian penuntut umum, dipimpin oleh Majelis Hakim Moh Yuli Hadi, Hadi Sutono, Bambang Arianto, sementara JPU yang ditunjuk adalah Aprianto Kurniawan, Endang Sabto Pawuri, Dwi Ernawati, Endang Pujiastuti, dan Ardias Adi. Baik Bambang Tri maupun Gus Nur didakwa dengan melanggar pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama, pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Bambang Tri dikenai pasal dengan ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian pasal 14 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana tentang penyebaran pemberitaan bohong sehingga menimbulkan keonaran di masyarakat. Sekedar informasi, pada Oktober lalu Bambang Tri membuat heboh dengan mengajukan gugatan terkait ijazah Presiden Joko Widodo yang disebutnya palsu. Tak lama kemudian polisi menangkapnya dengan tuduhan penistaan agama dan ujaran kebencian bersama Gus Nur. Mereka dianggap melakukan pelanggaran melalui konten yang diunggah di YouTube. Bahkan juga diketahui penceramah Islam Sugi Nur Harja atau Gus Nur menantang Giring Ganesha untuk sumpah mubahalah dan adu prestasi dengannya. Tarangan Gus Nur ini muncul setelah pendakwah ini menyimak video viral pidato Giring soal jangan pilih pemimpin pembohong, isu sara, dan penjual ayat. Gus Nur meyakini Giring gak akan mau meladeni tantangannya. Dia sudah yakin betul Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia itu gak berani deh. Penceramah itu merespon pidato Giring yang viral dan jadi perbincangan sana-sini loh. Menurutnya, apa yang disampaikan Giring itu omong kosong alias bullshit. Kekasan politik itu di Indonesia, nah makanya pendakwah itu terpacu untuk menantang Giring untuk adu kualitas. Saya tertantang, pengen ketemu orang ini. Ayo Giring buktikan, berpacu, berlomba dengan saya atas nama pribadi saya sendirian. Yuk diadu untuk sosial budaya karya membantu rakyat. Ayo diadu. Mulut politikus ya kayak gini, kata Gus Nur mengomentari pidato Giring. Seperti dikutip dari YouTube-nya Gus Nur 13 Official pada Selasa 28 Desember. Nah, bukan cuma nantangin untuk adu prestasi dan karya. Gus Nur juga terpikir menantang Giring untuk sumpah mubahalah atau sumpah. Syukur-syukur kalau berani mubahalah bahwa apa yang ia katakan ini adalah munafik pembohong. Mubahalah yang kamu katakan pembohong sebenarnya yang ada di depanmu Presiden Jokowi itu kan omong kosong. Seandainya Giring terima mubahalah, tapi ya nggak mungkin berani sih, ujar Gus Nur. Buat sobat yang belum tahu, berikut ini pidato lengkap Giring soal pemimpin pembohong yang viral tersebut. Generasi optimis ini akan terancam dengan bahaya laten sara dan intoleransi. Kemajuan kita akan terancam jika kelak orang yang gantikan Pak Jokowi punya rekam jejak isu sara dan menggunakan segala cara untuk memenangkan dalam pilkada. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI menarik garis tegas, Pak tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Tapi Pak, bila kelak skenario terburuk terjadi dan kandidat punya rekam jejak politisasi agama itu menang pilpres, PSI siap menjadi oposisi sebagaimana yang kami buktikan di Jakarta hari ini. Saya, Haji Giring Ganesha Ketum PSI bersama seluruh pengurus kader dan anggota legislatif PSI siap bekerja keras meloloskan PSI ke parlemen. PSI akan berlipat ganda. Kita antarkan kader terbaik kita duduk di kursi legislatif dan eksekutif. Saya pastikan PSI akan terus hadir, kerja untuk rakyat dan melanjutkan apa yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan penggugat ijazah palsu Presiden Joko Widodo Bambang Tri Mulyono ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan penistaan agama. Bambang ditetapkan menjadi tersangka bersama Sugi Nur Harja atau Gus Nur. Adapun sebagai tersangka, yang pertama adalah SNR dan yang kedua adalah BTM, kata Kabag Penum Divisi Humas Pol Kombes Nurul Azizah saat konferensi pers di Bareskrim Polri Jakarta pada Kamis 13 Oktober. Dia mengatakan keduanya ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan penistaan agama dari akun YouTube Gus Nur 13 Official. Perkembangan penanganan perkara narasumber, pembicara, pengelola, pemilik, pengguna, dan atau yang menguasai akun YouTube Gus Nur 13 Official tentang ujaran kebencian berdasarkan sara atau penistaan agama, ujar Nurul. Keduanya dijerat pasal 156A huruf A dan atau pasal 45A
ayat 2 KUHP Junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan atau pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946. Sebelumnya, Bambang Trimulyono ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri Kamis 13 Oktober 2022. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kadif Humas Pol Irjen Dedi Prasetyo. Dedi belum merinci mengapa Bambang ditangkap. Penjelasan mengenai penangkapan tersebut akan dijelaskan nanti malam dalam konferensi pers di Bareskrim Polri Jakarta. Iya benar, jelas Dedi Prasetyo pada Kamis 13 Oktober 2022. Seperti diketahui, Bambang menggugat Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan penggunaan ijazah palsu saat proses pemilihan Presiden Pilpres 2019. Gugatan itu dilayangkan oleh Bambang Trimulyono pada 3 Oktober 2022 dengan nomor perkara 592 PDTG 2022 PNJKT-PST. Bambang Tri juga merupakan penulis buku Jokowi Undercover. Selain Jokowi, Bambang juga menggugat Komisi Pemilihan Umum KPU, Majelis Pemusatan Rakyat MPR RI, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri menetapkan Sugi Nur Harja alias Gus Nur sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian dan penistaan agama. Penetapan tersangka ini terkait penangkapan terhadap pelapor ijazah palsu Presiden Joko Widodo, Bambang Trimulyono. Baik Bambang Trimulyono dan Gus Nur disangkakan pasal 156A huruf A KUHP tentang penistaan agama. Tersangka pertama NSR dan yang kedua BTM, kata Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah pada Kamis 13 Oktober yang lalu. Menurutnya, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi dan ahli sebanyak 7 orang. Adapun barang buktinya adalah 1 buah flash disk, selanjutnya screen capture, dan 2 lembar screenshot postingan video ucapnya. Dalam video pertama yang dilaporkan, membicarakan perihal dugaan ijazah palsu Jokowi. Bambang Trimulyono menjabarkan dugaannya terkait ijazah Jokowi ini, bahkan membawa seorang saksi. Sugi Nur Harja atau yang lebih akrab dikenal dengan nama Gus Nur merupakan penceramah terkenal yang sering berdakwah melalui media sosial, dan sosoknya tak lepas dari kontroversi. Dalam catatan Liputan 6, Gus Nur kerap berurusan dengan kasus penghinaan terhadap NU. Pada 12 September 2018, dia diperiksa sebagai saksi terlapor atas kasus pencemaran nama baik Banser NU dan Ansor dalam video di YouTube.